Bab 121, Lelang dimulai. Nama, pencuri abadi penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Langit keemasan yang samar-samar tampak mendung hari ini karena angin musim dingin sedang mencapai puncaknya. Malam ini mungkin akan menjadi badai. Namun, cuaca tidak memengaruhi masa yang bersemangat di kota Zander karena hari ini adalah hari lelang pemanggilan binatang. Organisasi tersebut telah mengumumkan lelang semacam ini di setiap bagian wilayah tengah. Karena ada banyak tempat seperti kota Zander yang cukup jauh dari ibu kota mereka dan mereka menyelenggarakan lelang ini hanya untuk kursi yang tersedia untuk satu perjalanan pulang pergi. Mereka memutuskan kali ini justru karena jaraknya terlalu jauh dan hampir mustahil untuk menyeberang dalam waktu yang tersisa. Yah, jika mereka tidak memiliki binatang jinak. Selain itu, tinggal di ibu kota kerajaan juga tidak murah. Pintu masuk kolosem pemanggilan binatang penuh sesak, tetapi tidak ada yang berani main-main karena ada banyak penjaga dengan seragam unik organisasi dan semuanya berada di alam dasar Ki tingkat tinggi. Tolong, tunjukkan token binatang Anda dan Anda dapat memasuki kolosem. Sedangkan untuk orang-orang yang tidak memiliki token binatang, tolong jangan menghalangi pintu masuk. Seorang wanita ramping nan cantik mengumumkan dengan senyum misterius di wajahnya. Namun, tekanan dasar Ki Puncak secara spontan terlepas darinya. Seketika, semua orang duduk, dan mereka masuk setelah berhasil menunjukkan token binatang buas. Di antara kerumunan besar ini, ada seorang pria muda dengan penampilan biasa dan tinggi rata-rata dan dia perlahan-lahan bergerak menuju pintu masuk kolosem. Pria muda ini tentu saja S yang menyamar sebagai Javier. S penuh energi karena dia bisa bersantai selama 3 hari, tetapi dia tidak mengabaikan kultivasinya dan membuat rune selama 3 hari ini. Selain melakukan rutinitas hariannya, dia juga berjalan-jalan di sekitar kota dan menikmati anggur giok setiap hari karena dia hanya bisa mendapatkan 1 botol per hari karena kultivasinya yang rendah. Satu hal yang perlu disebutkan adalah S sekarang juga memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang Tanah Tengah karena ada banyak buku sejarah tentangnya, termasuk 3 raksasa. S merasa lega setelah memastikan, markas besar ketiga raksasa ini berada di dataran tinggi. Ini agak membantunya dalam dilemanya, tetapi dia masih ragu-ragu. Token binatang buasmu, tolong. Seorang wanita cantik tersenyum pada Javier. Javier dengan tenang menunjukkan tokennya kepada wanita itu. Kursi nomor 64034, silakan jalan lurus, dia dengan cepat memberikan beberapa petunjuk sederhana kepada Javier. Javier mengangguk dan akhirnya memasuki pintu masuk yang besar. S membayangkan bahwa hanya akan ada lapangan kosong di tengahnya, dengan kursi di sekelilingnya. Tetapi yang mengejutkannya, ternyata tidak demikian. Kolosem itu cukup nyaman, sangat berbeda dengan iklim dingin di luar, dan lapangan tengah dibagi menjadi 100 platform. Ada angka yang berbeda di setiap platform dari 1 hingga 100 dan di dalam 100 platform ini, ada berbagai spesies binatang iblis terbang. Platform ini lebih seperti kandang. Bukankah itu elang haus darah? S terkejut ketika dia melihat elang merah tua setinggi 30 meter. Karena elang haus darah ini mendapat nama haus darah karena membunuh bahkan kerabatnya sendiri. Binatang seperti ini di mata S tidak mungkin dijinakkan. Itu burung pipit wisep petir, elang pengembara langit. S mengenali binatang buas itu satu persatu dan benar-benar terkejut. Organisasi ini layak dengan namanya. S berpikir. Setelah mengamati pertunjukan besar itu, S dengan cepat mengikuti petunjuk dan akhirnya melihat jalur tempat duduknya. Di setiap baris kursi, ada penjaga organisasi. Tokenmu, seorang lelaki tua dengan dingin bertanya karena dia adalah penjaga di baris S. Ini, Javier sekali lagi menunjukkannya. Pergilah, jangan membuat masalah atau kamu akan diusir. Orang tua itu memperingatkan dengan wajah yang tidak bersahabat. Javier mengangguk dengan dingin dan menuju tempat duduknya. Sini adik kecil Javier. S mendengar suara yang sangat familiar. Javier dengan cepat melihat Jason yang melambaikan tangannya ke arahnya dan tidak perlu mencari tempat duduknya lagi karena tepat di sebelah orang ini. Karena mereka membeli token ini pada saat yang sama, tempat duduk mereka juga bersebelahan. S tidak terkejut melihat Jason baik-baik saja setelah pertemuannya dengan paman itu. Jason sangat bersemangat melihat Javier lagi. Adik kecil, kamu sangat kedinginan kemarin, keluh Jason setelah Javier duduk di sebelahnya. Sayang sekali kamu masih baik-baik saja. Javier mengumpat. Hahaha, kamu bercanda adik kecil. Jason tertawa, dia tampaknya tidak marah dengan kutukan Javier,
aku harus memberikan uang tebusan kepada paman tua itu untuk melarikan diri. Jason menjelaskan bagaimana dia bisa lolos dari pamannya itu. Kalian berdua diam saja atau mereka akan mengusirmu. Seorang wanita tua yang duduk di samping mereka memperingatkan dengan wajah serius. Oh, maaf sudah merepotkanmu. Jason segera meminta maaf. Wanita tua itu mengangguk sambil tersenyum dan kemudian mengurus urusannya sendiri. Dasar orang yang menyebalkan. Itu benar-benar membuat Es kesal. Aku ingin tahu apa tujuan sebenarnya dia. Adik kecil, binatang apa yang ingin kau tunggangi? Karena Javier tampaknya tidak mendengarkan ceritanya, Jason mengganti topik pembicaraan dengan semangat yang masih membara. Aku tidak peduli asalkan mereka bisa terbang. Javier menjawab dengan dingin. Proses berpikir adik kecil itu unik. Jason terkekeh. Tapi pertama-tama, kita harus cari tempat duduk. Ingat, jumlah mereka hanya 5.000 dan ada 100.000 penawar. Kalau kamu tidak punya cukup batu ki, jangan ragu untuk meminjam dari saudaramu di sini. Es ingin mencibir tetapi menahan diri setelah mendengar tawaran Jason yang murah hati. Pada saat ini, seluruh tempat itu menjadi sunyi, dan dia mendapati Jason juga telah diam. Karena pada saat ini di panggung yang baru dibuat, masuklah 3 orang. Salah satunya adalah pria parubaya yang berwibawa, karena dia tersenyum lembut di wajahnya. Dia adalah Beastmaster dari cabang ini, Aden Peter. Di samping Aden ada 2 gadis cantik berusia remaja. Lihat 2 gadis cantik di samping si maniak itu. Mereka adalah murid-muridnya. Jason berbisik kepada Javier. Es terdiam. Bagaimana dia tahu? Aden berbicara saat ini. Hadirin sekalian, pelelangan resmi dimulai. Aden berbicara dengan senyum lembut di wajahnya. Peraturannya sangat sederhana. Penawar tertinggi menang dan jangan berkelahi atau sayangnya, kami harus mengantarmu keluar. Selesai berbicara, Aden duduk di kursinya di panggung besar dan kedua gadis itu mengikutinya. Pada saat ini, seorang wanita menggoda memasuki panggung. Dia mengenakan gaun biru langit yang sama tetapi belahan dadanya terlalu dalam dan sangat ketat sehingga memperlihatkan bentuk tubuhnya yang seksi. Salam semuanya, saya tuan rumah lelang ini, Rahel Brian. Rahel menyapa semua orang dan memperkenalkan dirinya dengan suaranya yang lembut dan postur yang menawan. Adik kecil, ini permen mata karena menaikkan harga, jangan terpengaruh olehnya, canda Jason. Es memutar matanya tanpa berkata apa-apa. Tetapi Jason mengatakan yang sebenarnya, dan ini adalah manuver lama. Banyak orang di sini sudah tahu, lagi pula, lebih dari 90.000 orang di sini adalah bangsawan. Selain itu, mereka tidak berani menggoda wanita cantik dewasa yang seksi ini karena dia berasal dari organisasi. Mari kita mulai pelelangannya tanpa menunda lagi. Suara Rahel yang lembut bergema, seperti yang bisa dilihat semua orang, ratusan binatang iblis terbang yang jinak ini berada di ratusan platform. Setiap binatang memiliki kecepatan yang berbeda. Itulah sebabnya kami mengelompokkannya ke dalam 3 kategori berbeda, cepat, lebih cepat, tercepat. Binatang buas dalam kategori cepat akan membutuhkan waktu 35 hari untuk mencapai ibu kota kerajaan. Kategori cepat hanya akan memakan waktu 25 hari dan untuk yang tercepat, mereka dapat mencapai ibu kota dalam 12 hari. Organisasi kami dapat menjamin, perhitungan ini akurat atau kami akan mengembalikan batu ki Anda 2 kali lipat jika ini terbukti salah. Rahel memperkenalkan 3 kategori dengan senyum di wajah cantiknya. Tidak seorang pun bersuara seolah-olah semua orang tahu kategori organisasi ini sejak awal dan memang demikian adanya. Bahkan Es sekarang tahu tentang ini dan dia telah memilih kategori tersebut, dia akan menawar. Sekarang pertanyaan sebenarnya adalah bagaimana mereka akan melanjutkan distribusi karena mereka tidak bisa begitu saja menjual lebih dari 5.000 tempat ini, satu persatu, bukan. Mungkin akan memakan waktu berhari-hari dengan cara ini dan semua orang di sini ingin mencapai ibu kota secepat mungkin. Karena mereka dapat mengintai lawan lebih awal jika mereka maju lebih dulu dan ini adalah keuntungan yang jelas dari mereka yang datang terlambat dalam permainan. Meskipun ujian seleksi tinggal 6 bulan lagi, kompetisi telah dimulai. Mari kita mulai dengan kategori cepat. Ada 60 kursi dan masing-masing dapat menampung 53 orang dewasa. Jadi, ada 3.180 kursi dalam kategori cepat. Rahel mengumumkan dan suasana langsung menjadi suram karena sekarang tibalah saatnya. Akan merepotkan untuk menjual 3.180 kursi ini satu persatu melalui lelang,
jadi kami melelang seluruh 53 kursi sekaligus. Rahel mengumumkan dengan senyum sinis di wajahnya. Kerumunan yang terdiam itu langsung berseru karena semua orang terkejut. Apa kalian mempermainkan kami? Seorang pria tidak tahan duduk dan berteriak keras. Kebanyakan dari mereka juga memiliki ekspresi yang sama di wajah mereka, tetapi tidak ada yang berbicara. Rahel tersenyum manis karena dia mengharapkan tanggapan seperti ini. Tuan, tolong dengarkan saya dulu sebelum Anda mengeluh. Kami akan menjual satu set 53 kursi kepada satu orang, tetapi kami juga akan mengizinkan orang itu untuk menjual 53 kursi ini kepada orang lain dan tidak akan mengganggu mereka juga. Keributan besar lainnya muncul dan mereka semua akhirnya mengerti apa yang dilakukan organisasi ini. Mereka melakukan ini karena para bangsawan. Jason berbicara dengan nada serius. Saudara, ini benar. Ini berarti rakyat jelata di kerumunan tidak bisa mendapatkan kursi ini dengan mudah dan mereka harus mengemis atau membayar harga yang lebih tinggi kepada siapapun yang mendapatkan set kursi itu. Dan hanya rumah tangga besar dengan gelar bangsawan yang memiliki kekayaan seperti ini. Seorang pria yang duduk di samping Javier menjawab dengan serius. Es mendengarkan dengan diam, tetapi matanya tajam. Bukankah itu terlalu berlebihan? Javier tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Memang selalu seperti ini. Keluarga besar tidak akan pernah membiarkan orang biasa yang berpotensi naik pangkat dengan mudah, terutama saat acaranya sehebat ini. Yang lain berbicara sambil mencibir, sekarang, setiap kandidat yang menjanjikan harus menundukkan kepala dan terlebih dahulu bergabung dengan keluarga dengan menandatangani kontrak kesetiaan. Kau pasti salah satu dari keluarga itu, kan? Jason terkekeh. Jadi, bagaimana jika aku salah satunya? Lihat saja organisasi-organisasi itu menyetujui cara-cara kita. Dia mengejek lagi. Beberapa orang melotot tajam ke arah pria itu karena mereka juga salah satu dari orang biasa itu, terutama pria yang duduk di sebelah Javier. Es meringis karena jika memang begitu, dia tidak bisa membeli satu kursi dan bersembunyi. Mari kita lihat apa yang terjadi dulu, sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Di panggung, Rahel berbicara lagi. Tetapkan nomor 1 dari 53 kursi, dalam kategori cepat. Tawaran awal adalah, 1000 batu ki rendah. Setiap tawaran harus dinaikkan sebesar 100 batu ki rendah atau lebih. Rahel mengumumkan dan penawaran akhirnya dimulai. 1100 batu ki rendah. Sebuah penawaran langsung terdengar. 1300, 1500, 2000. Harganya dengan cepat berlipat ganda dalam hitungan detik dan hanya dengan ini orang dapat melihat betapa orang-orang sangat menginginkan tempat-tempat ini. Senyum Aden semakin lebar saat dia melihat kerumunan yang antusias ini dan mengangguk sedikit puas. Es dengan tenang melihat lelang pertamanya dan merasakan kegembiraan aneh muncul dalam dirinya. Dia tidak tahu alasan pastinya dan terus mengamati. Di samping Javier, Jason juga diam-diam memperhatikan tawaran itu dan cahaya tertentu melintas di matanya saat detak jantungnya berpacu. Kursi nomor 34.536, telah menawar 3.100 batu ki rendah. Ada yang mau menawar lebih tinggi. Rahel berkata menggoda sambil tersenyum seperti bunga, yang membuat darah banyak pria mendidih. 311, 312, dan Rahel mulai menghitung sambil mengamati kerumunan. 4.000. Seorang pria di barisan depan menawar. Oh, kursi nomor 2098 menawar 4.000 batu ki rendah, ada tawaran yang lebih tinggi. Rahel mengamati kerumunan sambil tersenyum. Saya akan mengambil set pertama ini, 10.000. Sebuah suara mengejek terdengar dengan tawaran baru. Semua orang melihat ke arah suara ini untuk melihat pria sombong ini. Semua mata tertuju pada barisan paling depan dari Kolosseum. Di sana duduk seorang pemuda dengan jubah emas mewah dengan sulaman hitam. Dia memiliki wajah pucat yang sangat tampan dengan mata coklat yang penuh vitalitas dan tubuh yang ramping. Dialah orang yang baru saja menawar 10.000 batu ki rendah dengan cara yang sombong. Itu Victor Zander, putra bungsu Earl Patrick Zander. Seseorang di tempat itu dengan cepat mengenali remaja itu dan semua orang berseru. Hehe, Tuan Muda Kota Zander juga ada di sini, Jason terkekeh. Es juga mengamati Victor ini dengan penuh minat dan kilatan aneh melintas di matanya. Bodoh, merupakan kehormatan bagi kalian untuk melihat Earl muda. Dia adalah pemuda paling berbakat di Zander County dan dia akan lulus ujian mendatang dengan gemilang. Pria yang duduk di belakang mereka berbicara dengan nada meremehkan.
Dia juga orang yang mengejek rakyat jelata sebelumnya. Beberapa bangsawan juga terkekeh, mendengarnya seolah-olah mereka setuju dengannya, tetapi mata rakyat jelata di sekitarnya dingin. Namun, tidak ada yang menegurnya karena ini adalah kota Xander dan tidak bijaksana untuk menyinggung mereka. Hehe, penjilat. Jason terkekeh saat ini tanpa menoleh ke belakang. Hah, sekarang giliran rakyat jelata yang mencibir. Bajingan kecil, apa yang kau katakan? Raut wajah pria itu menjadi gelap saat dia melepaskan aura kultivasi dasarnya. Paman tua, orang ini membuat masalah. Jason langsung berteriak pada pria tua yang bertanggung jawab atas barisan mereka dan masih tidak melihat pria itu. Oh, pria tua itu langsung mengalihkan pandangannya ke pria itu. Salah paham, itu hanya salah paham. Pria itu dengan cepat berubah dari anjing menjadi singa. Kursi nomor 6, telah menawar 10.000 batu ki rendah. Ada penawaran yang lebih tinggi. Suara Rahel terdengar saat ini dan semua orang melihat ke panggung lagi. 10.001, 10.002, dan Rahel mengamati kerumunan tetapi tidak ada penawaran yang datang. Tidak ada yang ingin menyinggung bangsawan muda kota itu. 10.003, selamat karena memenangkan set pertama, tolong angkat token Anda tinggi-tinggi. Rahel tersenyum manis pada Victor. Victor, yang tersenyum penuh kemenangan, sedikit tersipu melihat si cantik tersenyum padanya dan melakukan apa yang dimintanya dan mengangkat token binatang itu tinggi-tinggi. Senyum Rahel melebar melihat reaksi Victor. Pada akhirnya hanya anak nakal. Pikirnya, tanpa ragu, dia mengarahkan jarinya ke token binatang itu, dan garis putih melesat ke arahnya. Di mata semua orang yang waspada, angka kuning muncul di token binatang Victor setelah menyerap garis itu. Token itu telah mencatat pembeliannya. S tercengang dan menggunakan mata rahasianya. Karena Jason, dia tidak sempat menggunakannya sebelumnya. S melihat banyak simbol berkilauan di sekitar Kolosem, tetapi jumlahnya tidak sebanyak formasi perbatasan yang dilihatnya. Jelas kualitasnya rendah, tetapi baginya, bahkan simbol-simbol itu cukup penting. Sepertinya mereka telah berusaha keras dalam pelelangan ini. Jason terkekeh. Dia mungkin satu-satunya yang tidak terkejut dengan ini. Tolong tunjukkan saat pelelangan selesai dan Anda akan menerima apa yang Anda menangkan. Rahel menjelaskan. Sekarang, lanjut ke set nomor 2 dari kategori cepat. Penawaran awal adalah 1000 batu ki rendah. Setiap penawaran harus dinaikkan sebanyak 100 batu ki rendah atau lebih. Rahel mengumumkan dan penawaran kedua dimulai. 2000 batu ki rendah. Seseorang langsung menaikkan harga sebanyak 1000. 10.000. Hah? Saya akan mengambil set ini juga. Victor tidak menunggu kali ini, dan sekali lagi mengajukan penawaran tinggi sambil tersenyum bangga pada Rahel. Ekspresi semua orang berubah sedikit jelek, tetapi tidak ada yang menawar. Bodoh, komentar Jason. Memang, S tidak bisa tidak setuju dengan Jason dalam hal ini, dan dia bukan satu-satunya. Semua orang menduga bahwa usia pria ini akhirnya mengalahkannya. Heh, kekanak-kanakan sekali. Rahel tidak menunjukkan rasa jijiknya saat dia tersenyum pada Victor. Pria ini telah menawar lagi 10.000 batu ki rendah, ada tawaran yang lebih tinggi. Tidak ada tawaran lebih lanjut, dan Victor memenangkan set kedua juga. Jika kamu menawar lagi, aku akan mematahkan kakimu. Jangan mempermalukan dirimu sendiri lagi. Sebuah suara bisikan manis terdengar di telinga Victor tepat saat dia menikmati kemuliaan itu saat dia menatap Rahel dengan mata penuh nafsu dan hasrat. Semua fantasinya langsung hancur saat dia melihat ke samping dan melihat seorang gadis bercadar menatapnya dengan dingin dengan mata berairnya yang indah. Kakak Skylar, kenapa? Victor mengeluh dengan kesal seperti tikus yang menakutkan, semua kesombongannya tidak terlihat lagi. Kamu berani menanyaiku? Skylar berkata dengan dingin dengan tatapan mengancam seolah-olah dia akan mematahkan kakinya. Victor menggelengkan kepalanya dan dengan kebencian yang besar terpancar di wajahnya saat ia akhirnya setuju. Lagi pula, kita tidak membutuhkan monster cepat itu lagi dan ayah dapat menggunakannya untuk merekrut cukup banyak anak muda. Kita membutuhkan yang tercepat jadi simpanlah pamermu untuk mereka. Pada akhirnya, tatapan dingin di matanya melembut saat ia menghibur kakaknya, yang tampak tertekan. Victor mungkin dipuji sebagai jenius teratas di daerah Xander, tetapi ia tahu ini sama sekali tidak benar. Jenius yang sebenarnya adalah kakak perempuannya, Skylar Xander, di sampingnya. Namun, informasi ini dirahasiakan karena beberapa keluarga saingan mungkin.
Mencoba membunuhnya dan Victor adalah kambing hitamnya, bakatnya di sini memang mengagumkan, tetapi di atas rata-rata di ibu kota. Namun, saudara perempuannya berbeda karena rahasianya. Itulah mengapa Sang Earl sangat memanjakannya dan mengirimnya ke sini menggantikannya karena dia cukup cerdas dan dapat menangani situasi. Seperti yang baru saja dia tangani. Beberapa orang yang mengamati Victor juga memperhatikan perubahan sikapnya dan tercengang saat melihat gadis bercadar di sampingnya. Salah satu pengamat itu adalah S juga. Dia juga memperhatikan perubahan suasana hati Victor karena dia berada dalam jangkauan indera jiwanya dan mengalihkan fokusnya pada gadis bercadar itu. Oh, fluktuasi jiwa ini. S menyipitkan matanya saat dia melihat gadis itu, tempat yang benar-benar menarik ini. Senyum merayap di wajahnya setelah Skylar menegur Victor, dia tidak menawar lagi dan keluarga besar lainnya akhirnya mendapat kesempatan untuk bersinar. Sisa 58 set terjual dalam 2 jam, tetapi tawaran tidak pernah melewati batas 8.000 batu ki rendah. Orang-orang mengira persaingan untuk kursi-kursi itu akan ketat, tetapi ternyata tidak demikian setelah kursi tunggal berubah menjadi set 53 karena rakyat jelata tidak dapat memperoleh kekayaan sebanyak ini. Bahkan jika mereka berhasil membeli satu set, seseorang yang kuat akan membunuh mereka sehingga tidak ada yang mau mengambil risiko. Mereka tidak memiliki keluarga besar seperti para bangsawan di belakang mereka. Semua orang termasuk para bangsawan, penuh dengan kebencian karena 1000 batu ki rendah mereka telah berubah menjadi sekadar tanda centang untuk pertunjukan ini. Sekarang hadirin sekalian, mari kita mulai pelelangan kategori yang lebih cepat tanpa basa-basi lagi, Rachel mengumumkan. Ekspresi semua orang serius karena kategori ini lebih cepat dan semua orang ingin masuk ke ibu kota secepat mungkin, jadi set kursi ini akan menjadi sangat penting. Kami memiliki 30 set dalam kategori ini, dan ada 55 kursi di setiap kursi. Artinya 1650 kursi dalam kategori yang lebih cepat. Rachel mencaci sambil tersenyum. Sekarang set pertama yang mulai dilelang adalah 5.000 batu ki rendah, dan setiap tawaran harus ditingkatkan sebanyak 500 batu ki rendah atau lebih. Lelang pertama untuk kategori yang lebih cepat dimulai setelah Rachel menelepon. 5.500, 6.000, 6.500. Pertarungan penawaran yang sengit dimulai dengan harga yang cepat naik dan akhirnya melewati batas 10.000. Adik kecil Javier, bagaimana kalau kita membeli satu set ini bersama? Jason tersenyum lebar pada Javier, yang diam-diam menonton pelelangan. Hah, kau ingin menawar untuk kategori yang lebih cepat. Pria di belakang itu mencibir karena dia punya masalah dengan Jason karena apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Jangan menipu dirimu sendiri, nak. Kalau begitu tidak masalah jika aku melakukannya. Jason terkekeh dingin tanpa menoleh ke belakang. 20.000. Jason berbicara dengan keras. Jalanan langsung menjadi sunyi saat semua orang melihat ke arah Jason. Anak muda ini berasal dari keluarga mana? Bisikan-bisikan pun dimulai. Bodoh. S mengumpat. Dia tidak ingin ada yang melihat wajah Javier, tetapi Jason telah merusak rencananya. Pria di kursi 64.033 itu telah menawar 20.000 batu ki rendah. Ada yang menawar lebih tinggi. Rachel tersenyum pada Jason saat dia mengamati kerumunan. Tidak ada tawaran yang masuk saat dia mulai menghitung, 20.001, 20.002, dan 20.000 untuk 3. Selamat, karena memenangkan kursi pertama kategori tercepat. Petik 2. Rachel tersenyum saat dia mengirimkan garis putih ke token monster milik Jason dan warna hijau, 1, muncul di token monster milik Jason. Nomor warnanya benar-benar berbeda dan ini membuat banyak orang tercengang. Kau tidak bisa memiliki kekayaan sebanyak ini, kau hanya orang rendahan. Pria di belakang S berbicara dengan keras saat ini. Ia mengira Jason menggertak untuk mengintimidasinya dan ia tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja karena Jason ingin membunuhnya. Itulah sebabnya ia menunggu Rachel untuk mengakhiri penawaran dan mengukir nomor pada lencana binatang Jason terlebih dahulu sehingga ia tidak bisa melarikan diri dari takdirnya lagi atau meminjam batu ki dari bocah di sebelahnya. Terlebih lagi, jika ia berbicara sebelumnya, banyak bangsawan berdarah panas tidak akan membiarkan orang biasa memenangkan set ini karena ini akan menjadi tamparan di wajah mereka dan bahkan bergandengan tangan untuk menghancurkannya. Namun, sekarang semuanya berada di bawah kendalinya. Setidaknya, itulah yang ia pikirkan. Oh, bagaimana kau tahu aku orang rendahan?
Jason akhirnya menatap pria itu untuk pertama kalinya dengan mata dingin dan ketika ia melihatnya ia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Oh, sungguh binatang buas." Pria itu berwajah gorila. Semua orang tertawa ketika mereka juga melihat kemiripannya. Bahkan Rahel tidak dapat menahan diri untuk tidak meletakkan tangannya yang bersalju di depan bibirnya untuk menyembunyikan tawanya dan kedua murid Aden juga tertawa cekikikan dengan anggun. Ah, anak muda zaman sekarang. Aden terkekeh pelan. Wajah pria itu yang seperti gorila langsung memerah, melihat semua orang menahan tawa mereka. Urat-urat muncul di dahinya saat dia menegur dengan marah, "Kamu orang biasa dan kamu menggertak. Jika tidak, bayar sekarang juga." Dia tidak akan membiarkan penghinaan ini berlalu begitu saja. Jika Jason sekarang meminjam batu ki, dia akan mempermalukan dirinya sendiri di depan orang banyak, dan yang terpenting dia akan menjadi sasaran. Sekarang semua orang menunggu tanggapan Jason. Jason mendesah tak berdaya saat dia melihat ke panggung dan berkata, "Bisakah aku membayar paman tua itu?" Dia mengarahkan jarinya ke orang tua yang berjaga. "Tidak, setiap pembayaran harus dilakukan di akhir pelelangan. Jadi tolong tunjukkan saja batu ki untuk menghilangkan kecurigaan teman itu." Aden berbicara saat ini dengan senyum lembut. Namun dengan berpihak pada pria berwajah gorila itu, dia mengklarifikasi bahwa dia juga memiliki keraguan. Jason tersenyum kembali pada Aden dan membalik tangannya, gunung kecil batu ki yang berkilauan muncul dan dengan membalik lagi, batu itu menghilang lagi. Senang, dia menatap panggung dengan dalam. "Hahaha, memang, anak muda, hari-hari ini tidak boleh diremehkan." Aden tertawa terbahak-bahak saat dia mengangguk ke arah Jason sambil mengamati pemuda itu dengan saksama. "Selidiki dia," perintah Aden tetapi hanya kedua muridnya yang mendengarnya. Jason dengan polos menatap pria berwajah gorila itu berkata dengan wajah serius, "Paman berwajah pantat, jangan mulai menangis sekarang atau aku akan mati," sambil tertawa. Hahaha, tawa kembali terdengar di jalan. "Bajingan," dahi Skyler sedikit memerah. Esther senyum kecut, "Dasar badut." "Ahem," Rahel batuk pelan untuk menyembunyikan wajahnya yang memerah dan berbicara dengan serius. "Tolong, jangan membuat keributan lebih lanjut atau kami harus mengantarmu keluar." Kerumunan itu langsung tenang setelah pertunjukan kecil itu. "Nak, tunggu saja." Pria berwajah gorila itu mengancam dengan niat membunuh yang terang-terangan ke arah Jason. Jason mengabaikannya sepenuhnya dan setiap orang biasa di sekitar area itu merasa segar kembali setelah melihat orang yang terus-menerus menghina mereka berubah menjadi orang yang tertawa terbahak-bahak. "Adik kecil, aku akan menjual satu kursi kepadamu seharga 10.000 batu ki rendah. Bagaimana dengan diskon persaudaraanku?" "Canda, Jason." "Tidak, terima kasih." Javier mencemooh lelang berjalan lancar setelah penampilan singkat Jason dan, setelah 1 jam penuh, lelang kategori tercepat juga berakhir. Ada 10 keluarga Viscount dan 17 keluarga Baron di Zander County. Gelar bangsawan adalah simbol kehebatan dan status di tanah menengah dan tinggi. Di kerajaan, ada 9 gelar bangsawan, sedangkan yang tertinggi adalah Raja, Putra Mahkota, Pangeran, Adipati, Marques, Earl, Viscount, Baron, dan bangsawan atau bangsawan rendah adalah yang terendah. Hampir semua set kategori cepat dan cepat dimenangkan oleh keluarga-keluarga ini dengan gelar, dan beberapa jatuh ke keluarga bangsawan rendah tanpa gelar. Sedangkan untuk rakyat jelata, tentu saja tidak ada, jika Anda tidak menghitung Jason sang kuda hitam. Banyak yang masih mengincar set pertama Jason, tetapi mereka tidak akan bertindak sampai penyelidikan yang cermat. Tetapi begitu mereka mengetahui asal-usulnya yang sebenarnya, mereka tidak akan ragu untuk melenyapkannya jika latar belakangnya buruk, terutama keluarga-keluarga ini dengan gelar. Sekarang mari kita mulai babak terakhir lelang hari ini, kategori tercepat. Rahel mengumumkan dengan senyum ramah. Namun, tidak ada yang memperhatikan panggung karena sebagian besar orang berdiskusi satu sama lain tentang bagaimana mereka harus membagi kursi di antara mereka sendiri dan menggunakan sisanya untuk menarik pemuda yang menjanjikan. Alasan kedua mengapa masa kehilangan minat dalam kategori ini adalah karena mereka tidak memiliki peluang untuk mendapatkan set terakhir ini, terutama dengan keluarga-keluarga yang miring yang hadir mengamati mereka seperti pemburu. Rahel juga memperhatikan suasana yang redup dan tahu alasannya. "Hehe, mari kita buat ini menarik." Namun, Master Aden licik, untuk melakukan ini pada akhirnya. Kilatan licik melintas di mata Rahel saat dia mengumumkan, dalam kategori tercepat,
ada 10 binatang buas dan mereka hanya dapat membawa 10 orang dewasa masing-masing karena lebih banyak yang akan menunjukkan kelincahan mereka. Jadi, hanya ada 100 kursi yang tersedia. Tidak ada yang banyak bereaksi. Senyum Rahel semakin lebar saat dia akhirnya mengumumkan, karena hanya ada 100 kursi, akan ada pelelangan individu untuk mereka. Pengumuman ini seperti batu yang jatuh di permukaan air yang tenang yang menciptakan banyak riak. Kerumunan langsung menjadi hidup dan beberapa orang menjadi marah, karena beberapa wajah bersinar dengan kegembiraan. Hahaha, rubah tua itu telah mempermainkan para bangsawan dan rakyat jelata. Jason tertawa terbahak-bahak sementara semua orang mengangguk setuju. Ada yang tidak beres. Es juga menatap Aden dalam-dalam, yang tersenyum seperti orang tua yang ramah, tetapi Es telah melihat senyum seperti ini di wajah Matis, rubah licik. Bukankah tidak adil untuk mengubah aturan pada akhirnya? Seseorang berteriak di barisan depan. Dia berasal dari keluarga Viscount dan tidak senang dengan permainan Aden yang tiba-tiba. Oh, bukankah kita bilang bahwa setiap kursi akan dilelang dalam bentuk set, kan? Aden bertanya balik, jika kau tidak senang, silakan pergi. Maafkan keponakanku, Beastmaster Aden. Seorang lelaki tua dengan cepat meminta maaf dan melotot ke arah pemuda yang baru saja berbicara. Pria itu dengan cepat menutup mulutnya saat merasakan hawa dingin merayapi tulang punggungnya saat melihat mata Aden yang hangat namun gelap. Para pemuda lain yang tidak senang dari keluarga bergelar juga berhenti mengoceh saat mendengar Aden berbicara. Orang ini tidak takut membunuh siapapun, bahkan jika mereka adalah pangeran atau putri, jadi tidak ada gunanya berdebat. Selain itu, para tetua mereka juga bertingkah aneh karena mereka tidak berbicara. Sepatah kata pun. Semua orang mengira bahwa Aden telah mempermainkan para bangsawan pada akhirnya. Di sisi lain, rakyat jelata cukup senang dengan hal ini. Sekarang mereka akan melihat para idiot bangsawan ini bertarung di antara mereka sendiri. Adik kecil Javier, haruskah aku membeli 2 untuk kita juga? Jason menatap Javier, yang terdiam hampir sepanjang pelelangan. Orang ini aneh, ya, semakin dia tidak menarik perhatian orang lain, semakin tidak masalah bagiku. Aku akan melakukannya sendiri, jangan khawatir, awasi saja punggungmu atau orang di belakangku itu mungkin akan memakanmu hidup-hidup. Javier membalas dengan dingin. Jason menoleh ke arah manusia gorila itu dan tidak bisa menahan tawa, melihat matanya yang dingin seolah-olah dia ingin meminum darahnya. Paman berwajah pantat itu tidak tertarik padaku. Jason mengangkat bahunya dengan polos. Kamu. Wajah pria yang seperti gorila itu berubah dengan kebencian yang dalam ketika dia mendengar nama barunya yang terkutuk itu seolah-olah seseorang telah menginjak wajahnya. Aku akan mencincangmu menjadi jutaan keping. Dia mengancam tetapi tidak menyerang. Jason mencibir dan tidak memperhatikannya lagi. Kursi nomor 1. Harga awal adalah 500 batu ki rendah. Setiap tawaran harus dinaikkan sebesar 100 batu ki rendah atau lebih. Rahel akhirnya membuka tawaran. 1000. Seseorang langsung menggandakan harganya. 3.000, 5.000, harganya langsung meroket. Kakak, bolehkah aku menawar sekarang? Victor menatap Skyler dengan penuh harap. Dia hampir tidak bisa menahan diri selama ini. Bocah ini terlalu tidak sabaran. Skyler menggelengkan kepalanya tanpa daya, tetapi ada cinta di matanya saat dia menatap adik laki-lakinya yang manja. Tidak sekarang. Keluarga Viscount akan mendapat 30 kursi dan 20 kursi akan diberikan kepada keluarga Baron, sisanya milik kita. Apakah kamu lupa apa yang ayah katakan kepadamu? Bukan. Skyler mencubit pipi Victor saat dia menghentikannya membuat masalah. Sepertinya dia tahu ini akan terjadi sejak awal dan ada rencana yang jelas. Baiklah, tapi kau harus membiarkanku mengerjakannya, oke. Victor akhirnya menyerah sambil mendesah tak berdaya. Setuju. Skyler mengangguk. Saat ini, tawaran telah dinaikkan ke angka 9.000. Ada tawaran yang lebih tinggi dari 9.000. Rahel mengamati kerumunan dan mulai menghitung, 9.000, 1, 9.000, 2. Dia berhenti sejenak dan melihat ke arah kerumunan. Namun, tidak ada yang berbicara karena hanya keluarga Viscount yang saling menawar dan keluarga Baron bahkan tidak menawar sekalipun. Semua orang mengerti bahwa ada semacam kesepahaman taktis di antara mereka. Rakyat jelata memperhatikan hal ini dan ekspresi mereka berubah buruk lagi karena mereka hanya bisa mendesah pahit. Rahel hendak menutup kesepakatan ketika suara yang sangat asing terdengar di tempat yang sunyi. 10.000 batu ki rendah.
Semua orang menoleh dan akhirnya mereka mengenali pemuda badut itu. Dia cukup terkenal karena membeli satu set dalam kategori yang lebih cepat. Namun, yang mengejutkan semua orang, penawar itu bukanlah badut itu, melainkan anak muda berpenampilan biasa yang duduk di sebelahnya. Jason menatap Javier dengan bingung saat dia bertanya, "Kenapa kau menawar?" "Ya, Es-lah yang baru saja menawar, atau akan lebih tepat jika dikatakan dia hanya melompat di antara pertarungan keluarga bergelar. Mengenai mengapa dia melakukannya, hanya dia yang tahu alasan pastinya." "Pertanyaan macam apa ini? Kita di sini untuk menawar, kan?" Javier menjawab tanpa ekspresi. "Oh, bodohnya aku." Jason segera menyadari betapa konyolnya pertanyaannya. Ini tidak bagus. Apakah dia dari luar Thunder County? Mungkin. Kedua anak muda itu ramah. Semua orang mengamati pemuda biasa itu dengan saksama, dan keluarga bergelar itu melemparkan tatapan dingin padanya, tetapi yang mengejutkan semua orang, dia tidak menunjukkan emosi apapun. Mereka bahkan telah menyatukan Javier dan Jason tanpa sadar karena mereka bukan dari keluarga bangsawan bergelar manapun di Thunder County. Tuan di kursi nomor 64034 telah menawar 10.000. Ada tawaran yang lebih tinggi. Rahel memanggil seolah-olah dia tidak menyadari wajah-wajah bangsawan yang jelek itu. Aden juga mengukur Javier dengan rasa ingin tahu tetapi tidak mengambil tindakan apapun karena wajar saja jika ada orang bodoh di antara kerumunan besar ini yang tidak membaca suasana hati dengan baik. 10.001, 10.002, Rahel mulai menghitung. 15.000, seorang lelaki tua dengan dingin menaikkan tawarannya. Dia berasal dari keluarga Viscount. 30.000, tetapi sebelum Rahel bereaksi, Es dengan acuh tak acuh menggandakan tawarannya seketika. Semua orang melirik pemuda itu lagi. 35.000, lelaki tua itu dengan dingin menatap Javier dan menaikkan tawarannya lagi seolah-olah menyuruhnya mundur. 50.000, tetapi Es punya rencana lain dalam benaknya. Semua orang menarik napas dalam-dalam karena ini adalah tawaran tertinggi sejauh ini dan itu datang dari seorang pemuda yang tidak dikenal. Rahel tercengang dan menatap pemuda itu lebih dekat, yang baru saja menaikkan harga menjadi 50.000 dalam sekejap. Pria tua yang menawar melawan Es, ekspresinya berubah lebih buruk tetapi dia tidak memperjuangkan kursi itu lagi karena harganya terlalu tinggi. Ada tawaran tinggi, Rahel bahkan tidak menghitung lagi dan bertanya langsung. Tetapi tidak ada tawaran yang datang. Siapa yang waras akan bertarung dengan orang gila yang menaikkan harga seperti itu bukan apa-apa. "Selamat, tuan-tuan, telah memenangkan kursi pertama, tolong angkat token binatang Anda." Rahel tersenyum pada Javier. Javier dengan acuh tak acuh mengangkat token binatangnya saat seberkas cahaya putih memasukinya dan angka 1 emas muncul di atasnya. Skyler juga menatap Javier dengan matanya yang menyipit. "Ayah akan tidak senang sekarang." "Hehe, skormu cukup tinggi seperti saudaramu." Jason menggoda Javier, tetapi ada sedikit keterkejutan di matanya. Dia tidak menyangka kambing hitam ini begitu kaya. "Terima kasih." Javier tersenyum untuk pertama kalinya pada Jason. Jason tiba-tiba merasakan sensasi aneh saat melihat senyum hangat Javier dan merasa ada yang tidak beres. Namun, dia tidak dapat menjelaskannya dan juga tidak menemukan perubahan lain. Jadi, dia hanya mengira itu hanya imajinasinya. Orang malang itu hanya senang memenangkan kursi, itu saja. Jason berasumsi, penawaran kursi nomor 2 juga seperti kursi nomor 1. "Silakan lanjutkan." Rahel tidak membuang waktu lagi dan membuka penawaran untuk kursi kedua. "Penghalang itu sekarang hilang. Akhirnya aku bisa memenangkan kursi ini dan aku akan memberi anak itu pelajaran yang menyedihkan setelah pelelangan ini." Orang tua yang menawar dengan Javier berpikir dengan kesal. Dia baru saja akan menawar ketika dia mendengar suara itu lagi. 50.000 batu ki rendah. Suara Javier seperti guntur saat ini. Mata Aden akhirnya menyipit untuk pertama kalinya saat dia menatap Javier. "Aku butuh informasinya, sampai ke detail terakhir." Dia dengan serius memerintahkan murid-muridnya. Skyler juga sama karena orang tak dikenal ini menggagalkan rencana mereka. Lelaki tua dengan wajah tercengang itu menatap Javier, begitu pula Jason dan yang lainnya. Javier, bukankah satu kursi sudah cukup untukmu?" Jason tidak lagi memanggil Javier, "adik kecil." "Tidak, kakak Jason, aku ingin seluruh binatang itu untukku sendiri." Javier tersenyum lebar pada Jason. Jason menelan ludah saat melihat bayangannya di Javier dan dia yakin ada sesuatu yang salah dengan orang aneh ini.
S sekarang sedang menertawakan Jason dalam hatinya. Ada tawaran yang lebih tinggi. Rahel segera tersadar dari lamunannya dan berkata, orang ini sedang mencari kematian. Pikirnya muram, tidak ada yang berbicara karena mereka sudah mencap Javier sebagai orang gila. Pria di kursi nomor 64033 juga memenangkan kursi nomor 2, Rahel mengumumkan dengan senyum yang tidak lagi alami. Ahem, suara Aden terdengar saat ini di tempat yang sunyi. Saya ingin mengumumkan sesuatu yang telah dilupakan oleh rekan kita sebelumnya. Pembayaran untuk kategori tercepat dilakukan di muka, bukan setelah lelang. Dia tersenyum lembut, terutama saat melihat Javier. Saya dengan rendah hati meminta maaf atas ketidaknyamanan ini. Semua orang tahu ini omong kosong. Aden melakukan ini untuk melihat apakah Javier menggertak dan mempermainkan mereka. Alasan kedua adalah untuk mengetahui apakah orang-orang ini bangsawan karena seorang bangsawan tidak akan menerima perlakuan seperti ini begitu saja dan menunjukkan ketidaksenangan saat menyatakan statusnya. Namun, Aden bahkan tidak menyadari kedipan mata muncul di wajah Javier, seolah-olah dia tidak terganggu sedikitpun. Dalam tatapan penasaran dan kebencian semua orang, Javier bangkit dari tempat duduknya dengan senyum sombong tersungging di wajahnya. Beastmaster sudah tua, dan wajar saja jika dia lupa di usianya yang seperti ini. Javier mengangguk mengerti. Namun, semua orang di sekitarnya bergerak sejauh yang mereka bisa dan hanya ada satu pikiran di benak setiap orang saat ini untuk orang ini, orang gila. Wajah Jason seolah-olah ingin menangis karena suatu alasan. Rahel menjauhkan diri dari Aden karena dia merasakan hawa dingin yang tiba-tiba muncul dari Aden. Namun, senyumnya tidak hilang. Jangan khawatir, Beastmaster, aku akan membayar di muka. Bagaimana dengan ini? Kita akan menghemat lebih banyak ketidaknyamanan. Javier menyeringai riang saat ini. Oh, aku siap mendengarkan, teman kecil. Tolong sampaikan pikiranmu dengan bebas. Aden mengangguk dengan lembut. Karena Beastmaster telah memberikan persetujuannya, aku akan terus terang, kata Javier, sehari sebelum lelang pemanggilan binatang buas. Di jantung kota Xander, ada perkebunan mewah yang luas dikelilingi oleh tembok besar dan banyak penjaga kultivator yang kuat. Ini adalah perkebunan Earl Patrick Xander, Earl dari daerah Xander dan kepala keluarga Xander. Ada halaman besar di perkebunan itu, dihiasi dengan bunga-bunga indah, dengan aroma yang menyenangkan memenuhi udara. Di tengah halaman ini, ada meja giok persegi panjang besar dan kursi-kursi mewah. Pada saat ini, 28 dari 34 kursi telah terisi. Mereka semua mengenakan pakaian mewah dan ada aura bermartabat di sekitar mereka seolah-olah mereka semua berada di atas masa. Mereka semua bangsawan. Di mana Earl Xander? Seorang pria parubaya berbicara dengan suara tegas. Viscount Ayan, tebakanmu sama bagusnya dengan tebakanku. Pria yang duduk di depan Ayan mengangkat bahu. Bersabarlah, kapan Earl Xander mengecewakan kita? Seorang wanita cantik berbicara dengan suaranya yang menawan. Hahaha, Viscountess Mace benar, akulah yang tidak sabar. Viscount Ayan berteriak. Pada saat ini, pintu halaman terbuka dan beberapa sosok masuk. Di depan sosok-sosok ini ada dua pria parubaya dan satu pemuda penuh vitalitas. Di belakang mereka ada tiga gadis ramping dan cantik seperti bunga melati. Seorang pria parubaya memiliki senyum lembut di wajahnya, dan yang mengejutkan, dia adalah Aden Peter sang master binatang dari Beastcaling Colosseum kota Xander. Dan yang lainnya memiliki ekspresi garang di wajahnya dan tubuh berotot setinggi 1,9 meter, udara di sekelilingnya adalah seorang pejuang yang ganas, dia adalah Earl Patrick Xander. Pria muda itu sangat mirip dengan Patrick, tetapi dia tidak berotot atau tinggi seperti Patrick. Dia adalah Nico Xander, putra tertua Patrick. Adapun gadis-gadis itu, dua dari mereka adalah murid Aden dan yang terakhir adalah Skylar Xander, putri Earl Patrick. Para bangsawan dengan cepat berdiri dan menyambut mereka semua dengan sopan santun yang mulia. Earl Patrick hanya mengangguk tanpa ekspresi saat ia langsung duduk di kursi utama meja dan Aden duduk tepat di sebelahnya dengan senyum khasnya. Setelah mereka berdua duduk, semua orang duduk di posisi mereka sebelumnya. Suasana langsung berubah serius saat Earl Patrick berbicara dengan nada pasif. Para bangsawan, seperti yang kita semua tahu, saya memanggil kalian ke sini untuk membahas lelang besok. Seperti yang kita semua tahu tentang pengaturan lelang, terima kasih kepada Lord Aden di sini. Namun ada masalah bahwa set kategori tercepat hanya 10. Earl Patrick mengamati para bangsawan lainnya.
Ekspresi mereka agak masam mendengar ini, tetapi mereka tidak berbicara dan membiarkan Earl Patrick melanjutkan. Sejauh yang saya tahu, ada 27 keluarga bergelar di wilayah keluarga saya dan selama beberapa generasi, hubungan kami sangat baik karena keluarga Zander tidak pernah memperlakukan kalian seperti orang luar. Dan saya berencana untuk terus melakukannya. Patrick menyatakan, petik 2, Earl Zander terlalu baik. Kami semua tahu betapa Anda menjaga keluarga kami, dan kami sangat berterima kasih atas hal ini. Seorang pria dengan bekas luka di pipinya berbicara. Dia adalah seorang baron. Semua orang mengangguk setuju karena Patrick tidak berbohong. Earl Patrick memasang wajah penuh penghargaan saat berbicara. Sekarang, begini kesepakatannya. Setelah Tuan Aden yang tertekan setuju untuk mengadakan lelang kategori tercepat, set demi set. Mata semua orang berbinar, tetapi tidak ada yang bersuara. Namun, untuk menunjukkan penghargaan kami, saya memutuskan untuk menyumbangkan 1,5 juta batu ki rendah kepada organisasi. Saya akan sangat berterima kasih jika keluarga Anda juga menyumbangkan 100.000 batu ki rendah. Suara Patrick sedikit dipaksakan pada akhirnya. Semua orang di halaman tahu bahwa sumbangan ini tidak lain hanyalah harga yang harus mereka bayar untuk pelelangan perorangan. Karena semua orang di sini tahu sifat asli Aden yang tampak lembut itu. Dia sangat rakus akan batu ki. Aden Peter berada di sini selama hampir 20 tahun dan setiap tahun keluarga-keluarga ini akan menyumbang ke organisasi atau lebih tepatnya, ke Aden. Sebagai balasannya Aden akan melindungi mereka dan memberi mereka beberapa perlakuan VIP di cabangnya. Lelang ini hanyalah metode pembuatan batu ki lain baginya dan dalam jumlah yang besar. Pertama, dia mengungkapkan informasi kepada keluarga-keluarga ini tentang pelelangan sejumlah batu ki dan sekarang dia memeras lebih banyak dari mereka. Tetapi mereka tidak punya pilihan dalam hal ini karena pelelangan perorangan ini sangat penting bagi mereka. Semua orang menginginkan kursi dalam kategori tercepat hanya untuk mengirim para jenius mereka ke ibu kota secepat mungkin. Karena ada rahasia yang hanya diketahui oleh keluarga-keluarga yang tergila-gila. Mereka selalu dapat membeli semua set dan mendistribusikannya di antara mereka sendiri. Namun, rubah tua ini, Aden dengan polosnya berkata bahwa jika mereka tidak mematuhi tawarannya yang baik, dia tidak dapat menjamin tidak akan ada pembeli lain untuk set tercepat ini. Itu adalah ancaman telanjang yang artinya jika mereka tidak memberinya cukup makanan, dia akan memastikan untuk makan dari tempat lain. Lagi pula, banyak orang licik ingin mengirim lebih banyak anak muda mereka ke ibu kota secepat mungkin dan memanfaatkan rahasia ini, yang akan dibatalkan dalam 20 hari. Aden juga tahu tentang rahasia ini dan tahu ini adalah satu-satunya kesempatan untuk menjadi besar, dan itulah sebabnya dia memanfaatkannya. Mengenai perubahan aturan untuk kelompok ini, itu hanyalah kebohongan karena kategori terakhir selalu menjadi lelang eksklusif. Aden baru saja memberi mereka setengah dari informasi itu terlebih dahulu dan kemudian, dengan ancaman di dalamnya, dia menyelesaikannya. Dia tidak berani mengubah aturan yang ditetapkan oleh organisasi itu, jika dia melakukannya, itu sama saja dengan bunuh diri. Para bangsawan ini juga tahu tentang teror dari ketiga raksasa ini dan melanggar aturan yang ditetapkan oleh mereka demi keuntungan pribadi sama saja dengan mencari kematian. Tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa karena mereka akan mencari kematian jika mereka menunjukkan kebenaran semacam ini karena jika Aden membunuh mereka semua di sini dan sekarang, tidak akan ada yang menyelidikinya. Sebelum kau memukul anjing itu, cari tahu nama tuannya, kalimat ini sangat cocok di sini. Pada akhirnya, semua orang tersenyum pahit karena mereka setuju dengan sumbangan, dan Aden segera pergi bersama murid-muridnya sambil menyeringai lebar setelah berterima kasih kepada semua orang atas kebaikan mereka. Suasana hati semua orang muram. Semua orang tidak perlu berkecil hati hanya memikirkan keuntungan jika anak muda kita lulus ujian atau menarik perhatian seseorang. Jangan lupa, ini bukan hanya tentang lembaga itu sendiri. Earl Patrick mencoba menghibur semua orang. Earl bijak seperti biasa, Viscountess Mace terkekeh. Sekarang, rubah itu sudah pergi. Mari kita bahas pembagian set dan kursi. Earl Patrick tidak bertele-tele saat memulai pembagian. Pertama, keluarga Viscount, 30 set cepat, 15 set cepat, dan 30 kursi tercepat. Keluarga Baron akan mengambil 25 set cepat, 10 set cepat, dan 20 kursi tercepat. Keluarga Zander tidak membutuhkan set tersebut dalam dua kategori pertama dan karena itu,
kita akan membicarakan 50 kursi kategori tercepat yang tersisa. Untuk set yang tersisa, biarkan saja keluarga bangsawan yang lebih rendah memilikinya atau mereka juga akan membenci kita seperti rakyat jelata. Apakah ada yang keberatan? Patrick mengamati kelompok itu. Tidak ada yang keberatan, karena Earl Patrick memberikan sebagian besar keuntungan kepada mereka dan hanya berbicara setengah dari kursi kategori tercepat. Penawaran ini jelas untuk kepentingan mereka. Bagaimana mereka masih bisa mengeluh? Patrick mengangguk puas. Semua orang pergi setelah pertemuan selesai. Sekarang hanya Patrick, Nico, dan Skyler yang tersisa di halaman. Baik Nico maupun Skyler tidak berbicara selama pertemuan dan hanya mengamati dengan mata cerdas mereka. Ayah, bisakah kita mempercayai rubah tua itu? Nico akhirnya berbicara setelah semua orang pergi. Earl Patrick terkekeh ringan, aku yakin bahkan ayahnya tidak mempercayainya. Lalu mengapa kita harus? Nico menyeringai karena dia setuju dengan komentar ayahnya. Tapi kita memberi terlalu banyak dan tidak mendapat balasan apapun. Skyler berbicara dengan kebencian dalam suaranya yang indah. Little Sky, jangan seperti ini, aku melakukan ini untukmu, dan begitu semuanya berjalan sesuai rencana kita, bahkan rubah tua harus menundukkan kepalanya di hadapan kita. Patrick menatap putrinya dengan penuh kasih sayang yang masih mengenakan kerudungnya karena suatu alasan. Air mata mengalir di mata indah Skyler saat dia berbicara dengan tekad, aku tidak akan mengecewakanmu. Aku tahu, jangan terlalu memaksakan diri, sekarang pergilah dan istirahatlah. Aku punya sesuatu untuk dibicarakan dengan kakakmu. Earl Patrick membelai rambut Skyler yang sehalus sutra sebelum dia pergi. Setelah Skyler pergi, ayah dan anak itu, kedua wajah berubah serius. Nico berkata dengan wajah muram, kurasa dia merencanakan sesuatu. Aku tahu, Patrick mengangguk dengan serius, itu sebabnya aku mengirimmu dan pengawal setia lainnya. Kita harus bergerak lebih hati-hati atau kita mungkin kehilangan segalanya. Ayah dan anak itu mengobrol lama dan tidak ada yang tahu apa yang mereka rencanakan. Tanda hubung. Hari pelelangan. Semuanya berjalan sesuai rencana para bangsawan sampai seorang anak laki-laki yang tidak dikenal muncul. Javier berkata, bagaimana kalau memberiku 10 tempat sekaligus untuk 1 juta batu ki rendah? Semua orang menarik napas dalam-dalam, mendengar kata-kata Javier yang mendominasi. Orang ini terlalu sombong. Tombol sialan mana yang baru saja dia tekan untuk berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Jason marah. Aden di atas panggung juga tercengang mendengar tawaran Javier. Siapa dia sebenarnya? Sayangnya, tidak ada yang bisa menjawab pertanyaannya itu. Sebelum Aden sempat bereaksi, Javier berbicara lagi dengan ekspresi sombong, percayalah, Beastmaster, para idiot ini tidak bisa menang melawanku, karena mereka tidak punya nyali untuk melakukannya. Javier dengan jijik menatap keluarga-keluarga bergelar di barisan depan. Sekarang wajah mereka sehitam arang. Lihat itu, tidak ada yang berani menyemangati. Percayalah, gerombolan ini bahkan takut pada bocah nakal yang masih baru di belakang telinganya. Apa yang bisa mereka lakukan pada tuan ini? Pengecut. Javier mencibir sambil menggelengkan kepalanya karena kecewa. Seruan hening lainnya dimulai, orang ini memiliki latar belakang yang sangat hebat atau dia sama sekali tidak takut mati. Adapun keluarga-keluarga bergelar itu, mereka mendidih karena amarah yang gila. Mata para pemuda berdarah panas itu merah padam. Tidak ada yang berani mempermalukan mereka di depan umum seperti ini sebelumnya. Mereka semua ingin menyerang dan mencabik-cabik si bodoh sombong itu menjadi jutaan keping, tetapi para tetua mereka memegangi mereka dengan erat. Seperti yang dikatakan Javier, mereka tidak berani menggerakkan jari sebelum memastikan siapa orang sombong ini. Bagaimanapun, yang tidak diketahui lebih berbahaya dan misterius. Namun, satu orang tidak secermat bangsawan lainnya. Dasar bajingan, siapa yang kau panggil anak nakal? Victor menatap Javier dengan brutal. Dia tidak pernah menderita aib seperti ini di depan begitu banyak orang dan tidak ada seorang pun di sini untuk mengendalikannya kecuali Skyler, yang juga linglung karena sikap sombong Javier. Tetapi dia dengan cepat tersadar dari linglungnya saat mendengar suara marah Victor dan dengan cepat menegurnya, diam dan duduk. Namun Victor tidak mundur sedikit pun dan terus menatap Javier dengan niat membunuh. Wah, nyalimu lebih besar daripada fosil-fosil tua itu. Aku akan memberimu sebanyak itu. Namun, enyahlah dari hadapan orang-orang tuamu saat mereka berbicara.
Javier langsung memarahi Victor tanpa menahan diri. Orang ini benar-benar bencana. Wajah Jason seperti akan menangis kapan saja. Mata Victor memerah mendengar hinaan lain dan dia akan menyerang ketika dia merasa kesadarannya tiba-tiba menghilang. Skylar harus mengalahkan Victor demi kebaikannya karena dia tahu bahwa pria itu begitu ceroboh mengejek semua orang di sini tanpa peduli dengan kehadiran Aden. Tidak ada tukang menggertak yang bisa menggertak dengan percaya diri. Dia pasti punya seseorang yang bisa diandalkan. Namun, tatapan matanya dingin saat menatap Javier. Dia tidak akan pernah melupakan penghinaan ini kepada saudaranya. Cek, anak muda tidak kenal takut. Javier mendecakkan lidahnya dengan ekspresi nostalgia di wajahnya seolah-olah dia adalah hantu tua. Semua orang ingin memutar mata. Mereka karena orang ini melakukan kebalikan dari semua yang baru saja dia katakan dan dia sendiri adalah seorang anak muda. Aden benar-benar tidak bisa berkata-kata begitu pula dengan ketiga wanita cantik di atas panggung. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti ini di mana dia benar-benar buta. Pandangan Aden sangat berbeda dari yang lain karena hanya satu orang yang bisa begitu sombong di matanya dan itu adalah. Mungkin dia memiliki seseorang di posisi berpengaruh di salah satu dari dua raksasa. Saat pikiran ini muncul, ekspresi Aden menjadi serius, dan dia tidak berani mengambil risiko lagi sampai dia menyelidiki pemuda yang mendominasi ini. Karena seseorang dari suatu organisasi hanya takut pada seseorang dari organisasi. Dan Aden juga sama, dia tidak berani mengambil risiko dengan sifatnya yang licik. Aden adalah orang yang sangat pandai membaca pikiran orang, dan dia bahkan memiliki keterampilan khusus yang dapat merasakan rasa takut karena binatang buas takut pada makhluk lain dan itu adalah hal terpenting yang harus dikendalikan untuk berhasil menjinakkan binatang buas. Aturan yang sama juga berlaku untuk manusia. Jika seorang manusia berbohong atau menggertak, dia akan menunjukkan tanda-tanda ketakutan yang samar dan itulah yang diandalkan Aden untuk menilai pihak lain. Dan pemuda ini begitu tenang sehingga dia bahkan tidak merasakan sedikit pun rasa takut darinya. Bagaimanapun, dia hanya seorang kultivator alam gerbang Ki ketiga. Bagaimana dia bisa lolos dari keterampilan kultivator sungai Ki Aden, kan? Aden hampir lupa bahwa dia sedang berdiri di atas panggung. Semakin dia berpikir semakin dia tenggelam dalam pikirannya, dan semakin dia percaya bahwa latar belakang Javier tidak boleh diremehkan. Pak Tua, mengapa kamu masih tidak berbicara? Aku tidak punya waktu seharian di sini. Suara Javier yang tidak sabar terdengar lagi. Kali ini, dia bahkan tidak memanggilnya Master Binatang dan langsung memanggilnya orang tua. Semua orang mengira bahwa keberanian pemuda ini lebih tinggi dari langit. Aden tersadar dari lamunannya dan melirik sekilas lagi ke pemuda yang tampak polos itu, tetapi tetap tidak menemukan jejak rasa takut dan hanya melihat wajahnya yang sombong. Ahem, Tuan Muda, mohon maaf atas kesopanan saya. Senyum khas Aden kembali muncul saat dia meminta maaf. Semua orang tercengang, melihat Aden mengubah nada bicaranya dan bahkan meminta maaf kepada pemuda ini. Mereka tidak menduga hal ini. Memang sudah tua. Javier mengangguk mengerti. Wajah Aden berkedut, tetapi dia tidak membalas dan berkata, Tuan Muda, karena Anda bersedia membayar 1 juta untuk 10 set, maka ini milik Anda. Javier menyeringai dengan arogan sambil melirik ke arah lelaki tua yang berjaga dan berkata, Pak Tua, kemarilah dan ambil batu-batu ki ini atau anjing-anjing di barisan depan itu mungkin akan bertarung denganmu untuk mendapatkannya. Lelaki tua itu juga tersihir tetapi karena Beastmaster memperlakukan pemuda ini dengan hormat, bagaimana mungkin dia berani menunjukkan rasa tidak hormat. Mengenai komentar anjing itu, semua orang tahu dia merujuk pada keluarga-keluarga bergelar dan rakyat jelata menahan tawa mereka. Orang-orang dari keluarga bergelar benar-benar ingin menerkam bajingan itu kali ini, tetapi entah bagaimana menahan diri karena bahkan Aden tidak melakukan apapun setelah orang gila itu mengejeknya. Bagi semua orang, hari ini benar-benar membuka mata. Seorang pemuda tak dikenal telah mendominasi seluruh pelelangan dan bahkan Beastmaster tidak berani bergerak. Pertama, mereka mengira dia orang gila, tetapi sekarang semua orang sangat menghormatinya, terutama rakyat jelata di tempat itu. Pemuda ini tidak memarahi mereka sekalipun dan terus menamparkan wajah para bangsawan yang sombong itu. Ini membuat mereka merasa segar kembali. Di sisi lain, kejadian ini meninggalkan rasa yang sangat masam di mulut para bangsawan. Sekarang mereka tahu persis bagaimana perasaan rakyat jelata itu. Javier dengan acuh tak acuh membayar 1 juta batu ki rendah di muka seperti yang dijanjikannya.
Kapan kita berangkat? Javier bertanya kepada lelaki tua itu setelah membayar iurannya. Pagi-pagi sekali, Tuan Muda. Lelaki tua itu tidak berani menunjukkan sikap seperti sebelumnya dan menjawab dengan hormat. Javier mengangguk puas dan berkata dengan dingin, jangan membuatku menunggu, aku benci itu. Lelaki tua itu segera mengangguk dan kembali ke posisinya. Javier duduk bersandar sambil akhirnya menatap Jason, yang saat ini memiliki ekspresi mengerikan di wajah tampannya. Kakak Jason, bagaimana kalau aku menjual satu tempat kepadamu hanya dengan satu batu ki? Bagaimana dengan tawaran persaudaraanku? Javier tersenyum lebar pada Jason. Jason tahu dia telah mengacau kali ini dan dia bahkan tidak tahu alasannya. Ini benar-benar membuatnya marah. Aku punya monsterku. Jason tertawa datar sambil menolak tawaran itu. Orang-orang di samping mereka telah mengikat kedua pemuda tak dikenal ini bersama-sama, karena mereka begitu ramah satu sama lain. Tidak, kau ikut denganku, suka atau tidak dan aku akan memastikan lelaki tua itu akan menurutiku. Javier menyeringai tetapi ada nada dingin dalam suaranya, dia jelas-jelas mengancamnya. Jason menyipitkan matanya dan untuk pertama kalinya, dia merasakan kehadiran binatang buas yang sedang tidur dari pemuda yang begitu lemah namun ketakutan ini. S tidak berbicara lagi saat dia kembali ke dirinya yang normal dan menonton pelelangan dengan nyaman. Setelah pertunjukan akbar itu, pelelangan berjalan lancar tetapi tidak ada yang tertarik lagi dan sesekali, mereka melihat ke arah pemuda yang tampak biasa saja yang sedang menonton pelelangan dalam diam. Tidak seorang pun dapat bermimpi bahwa anak muda ini telah menyebabkan gangguan seperti itu, dan dia begitu sombong hanya dengan melihat dirinya yang tenang. Skyler juga mengamati pria sombong ini yang menghina saudaranya dengan waspada dan penasaran. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, siapa dia sebenarnya dan mengapa aku merasakan emosi aneh ini. Pasti karena bajingan ini menghina Victor yang malang. Aku akan membalasmu. Setelah 1 jam, pelelangan akhirnya berakhir dengan kursi-kursi yang tersisa dimenangkan oleh keluarga-keluarga yang berhak, tetapi mereka tidak senang dengan hilangnya 10 kursi, terutama penghinaan yang menyertainya. Sekarang setelah pelelangan selesai, mereka yang memiliki set dan kursi harap tinggal sebentar. Mengenai yang lain, terima kasih semua telah berpartisipasi dalam pelelangan hari ini. Jika Anda tidak mendapatkan set atau kursi, jangan khawatir. Akan ada pelelangan lain dalam 2 bulan dari sekarang, jadi harap nantikan, Rahel menerbitkan. Masa pergi menyatu dengan set, dan kursi tetap di tempatnya. Setelah kerumunan besar itu pergi, hanya sekelompok kecil yang tersisa. Tuan-tuan, sekarang kalian semua dapat membayar iuran dan mendapatkan tiket binatang buas dengan menukar token binatang buas. Ingat, siapapun dapat menggunakan tiket bis ini dan kami hanya akan menghibur mereka yang memiliki tiket bis. Rahel berkata kepada para pemenang. Pengumuman ini juga memiliki arti lain. Siapapun yang memiliki tiket bis dapat menggunakannya, artinya tidak masalah dari mana dan bagaimana mereka mendapatkannya. Setelah pengumuman ini, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat kedua anak muda itu duduk sendirian. Terutama keluarga-keluarga bergelar itu, mereka ingin segera menemukan latar belakang bocah sombong itu dan jika dia menggertak sebelumnya, mereka akan menyiksanya sampai dia mati. Ingat, semuanya, perjalanan akan dimulai pagi-pagi sekali. Harap datang tepat waktu atau kami tidak akan bertanggung jawab jika Anda tertinggal dan tiket binatang buas Anda juga tidak akan berguna lagi. Rahel akhirnya menyelesaikan tugasnya saat dia kembali. Dan di sini kupikir ada sesuatu yang sangat penting. Suara mengejek Javier terdengar saat ini, orang tua berikan kami tiket kami sehingga kami bisa pergi dengan damai. Javier melambaikan token binatang buasnya dengan dingin pada orang tua itu. Orang tua itu juga tidak menunda dan mengambil token dan memberi Javier 10 tiket emas dan Jason 54 sesuai dengan warna kategorinya. Suasana hati Jason cemberut saat dia membayar dan menerima tiket tersebut. Ini bukanlah akhir yang dia duga. Ayo pergi kakak Jason atau kamu ingin membuang waktu melihat para idiot itu. Javier menyeringai pada Jason. Bajingan, Jason mengumpat, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa selain mengikuti Javier. Di tengah tatapan penuh kebencian sekaligus rasa ingin tahu dari semua orang, kedua anak muda itu pergi. Beastmaster, kami akan mengandalkanmu untuk memberitahu kami tentang latar belakang mereka. Setelah S dan Jason pergi, keluarga bangsawan itu fokus beralih ke Aden. Jangan khawatir,
Aku sendiri cukup penasaran dan setelah mengetahui segalanya tentang mereka, saya akan mengirim seseorang untuk memberi tahu kalian. Aden mengangguk. Hanya Aden yang benar-benar dapat menemukan latar belakang sebenarnya dari kedua pemuda itu karena jaringan informasi ketiga raksasa itu sangat dalam dan mereka dapat menemukan siapapun di bawah Royal Lens jika mereka memiliki penampilan mereka. Aden telah menunjuk murid-muridnya untuk merekam kedua wajah itu dalam kristal gambar yang dapat menyimpan penampilan seseorang. Itu cukup berguna dalam situasi seperti ini. Dia telah memindai keduanya dengan sangat hati-hati dengan keterampilan rahasianya dan yakin bahwa mereka tidak menyamar. Sekarang dia hanya perlu menunggu hasilnya. Setelah itu, dia bahkan tidak perlu melakukan apapun. Keluarga bangsawan ini sudah cukup untuk berurusan dengan mereka jika mereka bukan siapa-siapa. Mengenai kekayaan mereka, itu adalah milik Aden karena dialah yang memberikan informasinya. Adapun para preman ini, mereka hanya ingin mencabik-cabik Javierdi dalam Earl Estate, di aula besar. Seluruh keluarga Zander hadir. Earl Patrick duduk di samping seorang lelaki tua yang kebetulan juga ayahnya, Chess Zander. Di sisi kanan meja persegi duduk 3 anak Patrick dan, di sebelah kiri, adalah adik laki-laki Patrick, Valentine Zander, dan istrinya, dan putra mereka yang seusia Victor. 2 kepala pelayan tua juga hadir di aula besar, berdiri dengan hormat di belakang Earl. Saudaraku, aku mendengar berita yang tidak menyenangkan sebelum datang ke sini. Aku ingin tahu apakah itu benar. Valentino berbicara saat ini sambil menatap Victor, yang wajahnya seperti baru saja menelan lalat. Victor menatap pamannya dengan galak. Dia tahu berita mana yang dimaksud Valentino dengan tepat. Skyler berbicara sebelum Victor bisa, paman tolong jangan salahkan Victor lagi, itu bukan salahnya. Bukan salahnya, katamu. Valentino mencibir, kudengar gadis jalan itu hampir menyihirnya, dan pada akhirnya, dia bahkan menerima cukup banyak pujian dari seorang anak muda yang hanya 2 atau 3 tahun lebih tua darinya. Begitulah jenius nomor 1 di negara kita. Putra Valentino, Toby, juga mengejek di samping. Mereka berdua seusia dan selalu bersaing satu sama lain. Namun, Victor lebih berbakat daripada Toby. Sementara Toby berada di gerbang kedua, Victor berada di gerbang keempat, dan dia baru berusia 13 tahun. Itulah sebabnya semua orang menganggapnya jenius, meskipun sebenarnya tidak demikian. Meskipun demikian, Victor pada dasarnya berdarah panas dan tidak pernah menahan pukulannya setiap kali dia melawan Toby dan selalu memukulinya dalam keadaan menyedihkan. Itulah sebabnya Valentino tidak begitu menyukai keponakannya dan sekarang dia akhirnya diberi kesempatan untuk menyiramnya dengan air kotor. Bagaimana dia bisa membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja? Victor sangat marah hingga dia mulai gemetar, dan asap hampir mengepul dari kepalanya. Jika bukan karena kultivasinya yang rendah dari Valentino, dia pasti sudah menyerangnya tanpa mempedulikan hubungan mereka. Mata Nico menjadi tajam karena Victor adalah saudaranya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa karena Valentino hanya mengatakan kebenaran. Namun, Skyler berbeda. Dia mengabaikan Victor karena dia lebih muda darinya dan tidak bisa mendengarkan ejekan tajam pamannya. Dia hendak menegur ketika Chess berbicara dengan suara tuannya yang kaku. Diam, kenapa kamu berdebat dengan anak-anak di sini? Apakah otakmu sudah busuk? Chess menatap tajam ke arah Valentino karena dia juga sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Valentino tidak berani membalas ayahnya dan dengan kesal menutup mulutnya karena bahkan dia tahu masalah sebenarnya bukanlah Victor di sini. Apa pendapatmu tentang acara hari ini? Chess menatap Patrick, yang sedang berpikir keras. Kita harus menunggu sebelum Aden mengirimkan kata-katanya. Patrick menjawab tanpa ekspresi, tapi anak muda itu cukup aneh karena, dari laporan pengintai kita, dia baru datang ke sini 4 hari yang lalu dan tidak melakukan apapun selain berjalan-jalan di sekitar kota dan pergi ke paviliun giok. Anak muda lainnya yang memenangkan set tercepat pertama juga bersamanya. Mereka masuk pada waktu yang sama tetapi anehnya mereka tidak tinggal bersama di satu tempat. Namun, hubungan mereka tidak lain hanyalah kenalan. Tapi aku masih tidak mengerti. Dari mana anak-anak ini muncul dan apa yang mereka lakukan di sini. Selain itu, kesombongan mereka tidak sesuai dengan kekuatan mereka. Yang satu hanya seorang kultivator gerbang ketiga sementara yang lain adalah alam gerbang Ki Puncak. Mungkin mereka hanya menggertak dan berpura-pura. Mengenai kekayaan mereka mungkin juga menemukannya di suatu tempat. Earl Patrick menjelaskan dugaannya. Chess mengangguk setuju, pikiranku persis.
Seperti yang kau katakan, mereka mungkin berpura-pura untuk meninggalkan tempat ini tanpa hambatan, tetapi kita tetap tidak dapat menolak gagasan bahwa mereka berasal dari tanah yang lebih tinggi. Pada saat ini, terdengar ketukan di pintu aula besar dan seorang kepala pelayan membukanya dan seorang pria berbaju zirah masuk. Katakan, berita apa yang kau bawa? Tanya Earl Patrick tanpa ekspresi. Melapor ke Lord Earl, pria itu dengan hormat memijat baju zirahnya. Ada segel organisasi pemanggil binatang di sana. Beastmaster Aden mengirim surat ini, tuanku. Penjaga itu dengan hormat menyerahkan surat itu. Kau boleh pergi sekarang. Kepala pelayan menerima surat itu dan memerintahkan penjaga untuk pergi dan menutup pintu. Kepala pelayan memberikan surat itu kepada Earl Patrick dan berdiri di posisi sebelumnya lagi. Earl Patrick membuka segel itu di bawah tatapan penasaran semua orang dan membacanya. Dia tahu surat ini akan menentukan tindakan mereka selanjutnya dan bagaimana menghadapi kedua anak tak dikenal itu. Hanya ada satu kata yang tertulis di dalamnya. Degenerates. Bibir Patrick melengkung. Dia tahu persis apa arti kata-kata ini. Di mana mereka berdua saat ini? Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Surat-surat yang sama dikirim ke seluruh wilayah Xander kepada keluarga-keluarga bergelar itu. Mereka semua membenci Javier atas apa yang telah dilakukannya dan semua ingin mencabik-cabiknya. Setelah melihat surat itu, semua orang mulai bertindak. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Beastcaling Colosseum. Aden sedang duduk sambil menyeruput teh aromatik dan menikmatinya. Kedua muridnya berdiri di belakangnya, tetapi ada orang lain di ruangan itu, seorang pria berjubah hitam yang duduk di seberang Aden. Terima kasih atas kerja kerasmu, kata Aden dengan senyum khasnya. Tidak masalah, tetapi kamu harus berhati-hati dengan mereka berdua. Kita tidak dapat menemukan jejak mereka di tanah tengah. Sedangkan untuk tanah tinggi, kita tidak memiliki cukup wewenang untuk menyelidiki informasi dari sana. Sebuah suara serak terdengar dari belakang pria berjubah hitam itu. Sudah cukup, dengan kekuatan mereka yang sedikit, mereka tidak mungkin dari sana, dan apa yang perlu ditakutkan. Aden mengerutkan bibirnya menjadi senyum misterius, bukannya kita sendiri yang mengambil tindakan, biarkan saja para bangsawan itu menanggung akibatnya sementara kita meraup keuntungan. Heh, kamu benar-benar sangat mempercayai mereka. Pria berjubah hitam itu mencibir. Tentu saja, mereka akan mengambil tiket binatang buas itu dan kita akan mendapatkan yang lainnya. Mereka tidak mungkin bisa lolos dari indera tajam kita, Vice Beastmaster, Black Hound. Inilah keuntungan seorang penjinak binatang buas. Semakin kita memahami binatang buas itu, semakin kita menjadi seperti mereka. Kilatan mengerikan melintas di mata Aden seolah-olah dia bukan manusia. Heh, semakin kita mengerti, semakin kita menjadi seperti mereka, ya. Black Hound mengulangi kata-kata Aden sambil terkekeh. Aku masih harus mengawasi pergerakan mereka. Kudengar mereka berdua menghilang selama lebih dari 1 jam sebelum kembali secara misterius. Aku juga ingin melihat anak-anak muda itu mengakhiri diriku sendiri. Aku tidak bisa merasakan rasa takut dari mereka berdua. Yang satu seolah-olah tidak memiliki emosi, sementara yang lain hanya menunjukkan kemarahan, bukan rasa takut. Black Hound berdiri dan pergi tanpa menunggu jawaban Aden. Aden tidak menghentikannya dan hanya tersenyum misterius. Black Hound adalah Vice Beastmaster dari cabang Beastcaling ini. Namun, dia selalu menjauh dari pandangan semua orang dan tetap berada dalam bayang-bayang. Master, bukankah kita juga harus pergi? Lagi pula, kaulah yang mengatakan mereka tidak boleh diremehkan. Salah satu muridnya bertanya dengan bingung. Aden tidak menoleh ke belakang saat berbicara. Nora, kau masih tidak mengerti mengapa aku meminta wakil Master Binatang, Black Hound, untuk melakukan semua pekerjaan, bukan? Sangat sederhana bahwa bocah dengan tiket binatang emas itu masih membuatku kesal. Aku tidak tahu mengapa tetapi naluri binatangku menyuruhku untuk menjauh darinya, meskipun Black Hound adalah seorang kultivator alam fondasi puncak, ia masih belum mengembangkan nalurinya dengan baik dan hanya dapat mengendalikan satu binatang iblis di tahap pembangunan fondasi tengah. Itulah sebabnya ia tidak menyadarinya. Nora dan gadis lainnya heran mereka mengenal guru mereka, dengan sangat baik, dan ia tidak pernah mengambil risiko dan sekarang ia takut pada bocah gerbang Ki ketiga. Naluri binatang Aden tidak pernah mengecewakannya di masa lalu dan itulah sebabnya ia bertindak begitu patuh dalam pelelangan hari ini dan setelah pelelangan, biarkan yang lain melakukan perintahnya.
Yang diinginkan Aden hanyalah cincin penyimpanan kedua bocah nakal itu karena sekarang dia tahu mereka bukan dari Tanah Tengah, dia tidak perlu khawatir dengan reaksi keras. Meskipun mereka berdua sangat kuat, pada akhirnya dia tetap aman di dalam cabang ini karena formasi kuat yang melindunginya. Tidak ada yang bisa menyakitinya di sini. Mengenai Black Hound yang memonopoli harta karun sendirian, Aden tahu dia tidak berani. Aden akhirnya menghabiskan tehnya dan berdiri dari tempat duduknya dan menatap kedua muridnya yang cantik dengan nafsu yang memenuhi matanya. Ayo, pergi ke kamarku. Aku punya waktu sampai Black Hound kembali, aku akan mengajarimu teknik baru. Sementara itu, Aden berkata dengan penuh nafsu sambil memimpin jalan menuju kamarnya. Kedua gadis itu tersipu malu dan mengangguk malu saat mereka mengikuti Aden. Seolah-olah ini bukan hal baru bagi mereka.